Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan berusaha keras untuk melupakanmu. Itu pertanda baik karena dia masih belum bisa melupakanmu, ya. Jadi apa maknanya ketika mantan sekarang terlihat berusaha keras jungkir balik untuk melupakan kita? Ya karena dia belum lupa. Kalau dia sudah melupakan kita, artinya bukan lupa nama, lupa wajah, lupa rumah dan seterusnya, bukan ya. Dia bisa tuh lupa yang seperti itu kalau dia kena amnesia. Tapi kalau dia masih sehat walafiat, ya pikirannya baik-baik saja, yang begitu-begitu dia masih ingat ya. Tetapi melupakan rasa cintanya kepada kita, sehingga tidak ada lagi greget, tidak ada lagi getaran antara dia dengan kita, tidak ada keinginan untuk kembali, ya, dia sudah mulai jatuh cinta kepada orang lain, maka dia tidak berusaha untuk melupakan kita. Kenapa sekarang kita lihat mantan berusaha keras untuk bisa melupakan kita? Ya karena mantan belum melupakan. Ya, artinya perasaan cinta itu masih sangat besar di dalam hatinya. Volume waktu ya atau durasi waktu dia ingat kepada kita setiap hari itu masih sangat besar. Bahkan mungkin setiap saat dia masih teringat kepada kita. Di situ dibutuhkan usaha yang sangat keras agar bisa melupakan kita. Kenapa sih dia harus melupakan kita? Contoh yang paling populer. Dia masih cinta, tapi orang tuanya amat sangat tidak menginginkan dia kembali bersama kita. Kalau sudah bicara tentang kita, mantan dan orang tuanya selalu bertengkar hebat. Dan dia terpaksa mengalah. Ya, ini kan yang paling populer nih. Mencintai tapi tidak dapat restu dari orang tua. Itu sudah sejak ratusan ribuan tahun yang lalu, kisah cinta itu selalu begitu. Ya, kita bisa baca misal ya, karya Khalil Gibran, The Broken Wings, ya, sayap-sayap patah. Nah itu kan juga bercerita tentang kegagalan untuk bersama, saling mencintai, tapi tidak dapat restu. Nah jadi perjalanan cinta itu selalu gitu, ya. Yang berperan orangnya ganti-ganti kan, tetapi kisahnya selalu sama. Nah ketika mantan mengalami yang demikian, otomatis kan dia harus mengalah dengan tekanan dan keinginan dari orang tuanya. Maka apa yang terjadi? Dia berusaha keras untuk melupakan kita. Ada beberapa tanda ketika mantan sedang berusaha keras untuk melupakan kita. Yang pertama, dia akan memblokir seluruh media sosial kita, telepon kita, dan seterusnya. Kenapa harus memblokir sih? Karena dia tahu persis. Ketika dia mendengarkan suara kita, ketika dia berbicara dengan kita, pasti dia akan balik kepada kita. Meskipun dengan resiko diusir oleh orang tuanya. Dia tidak mau yang seperti itu. Ya, maka dia memblokir segala sesuatu yang bisa membuat dia kembali kepada kita. Jadi dia paling mengenal dirinya. Dia tahu di mana kelemahannya. Kelemahannya jangan sampai ngomong dengan kita, baik dengan telepon ataupun ketemu langsung. Maka itulah sebabnya kenapa dia memblokir media sosial kita. Jadi mantan-mantan yang memblokir media sosial dan nomor telepon itu menunjukkan bahwa dia sedang berusaha keras untuk melupakan kita. Ya. Yang kedua, dia berusaha menjauh sejauh-jauhnya. Sama tadi, jangan sampai ketemu kita. Karena kalau ketemu dia pasti balik. Ya. Karena apa? Rasa cintanya yang amat sangat besar. Ya. Orang itu ya,
Ketika dia mencintai, otomatis dia kangen. Kangen tidak ketemu, rasanya menderita banget. Ya, ditahan rasa kangen itu. Begitu ketemu, sudah tidak akan terbendung. Ya, seperti halnya tanggul, menahan air yang volumenya, debitnya sangat besar, melebihi kemampuan dari tanggul tadi, pasti akan luber. Ya, mantan begitu, kangen, ditumpuk rasa kangennya, begitu ketemu, pertahanannya pasti bobol, pasti luber, ya pasti akan balik. Ya, ketika pertahanan tanggul batinnya sudah tidak kuat lagi untuk menahan rasa kangennya tadi. Maka kuncinya agar tidak kembali, jangan sampai ketemu. Maka kita lihat, orang lain berpisah juga banyak, tapi tidak perlu misal resign dari tempat kerja, pindah ke tempat lain, ke kota lain, ya. Tetapi mantan harus resign. Tidak cuma resign, kan ada orang yang resign dari tempat kerja ya karena dipecat saja. Karena bekerjanya tidak bagus, dipecat, diberhentikan, atau dia yang resign. Nah, tapi kan orang berusaha nyari kerja juga ya, tanpa harus pindah ke kota yang lain. Nah, ini enggak, mantan resign dan kemudian pindah ke kota yang lain. Dia menjauh sejauh-jauhnya. Nah, yang ketiga, kita tidak bisa tahu di mana mantan sekarang. Itu kan menunjukkan usahanya sangat keras. Karena dia tahu persis, kalau dia kasih tahu ke teman-teman, ke sahabat-sahabatnya di mana dia, bisa saja salah satu teman atau sahabatnya akan membocorkan, ya, di mana keberadaan dia pada saat ini. Sehingga kalau kita tanya kepada sahabat-sahabat mantan, di mana mantan sekarang? Tidak ada yang tahu. Berapa nomor telepon mantan sekarang? Tidak ada yang tahu. Jadi dia berubah semua. Tidak menggunakan media sosial, bahkan tidak cuma memblokir, tapi media sosialnya mungkin dia hapus juga. Kemudian nomor teleponnya dia ganti. Yang tahu mungkin cuma orang tuanya. Ya, karena dia khawatir. Kalau ada sahabatnya yang tahu, sangat mungkin sahabatnya bocor. Ya, ngasih tahu ke kita. Kita berusaha menghubungi dia. Dia cerita di mana kota dia pindah, sangat mungkin kita akan mencari keberadaan dia. Dia tidak mau itu terjadi. Nah, jadi kalau ada 3 tanda ini kan menunjukkan usaha mantan sekarang sangat keras untuk bisa melupakan kita. Dan itu menunjukkan bahwa dia belum bisa melupakan kita. Kalau dia belum bisa melupakan, maka itu menunjukkan bahwa dia masih cinta. Pertanyaannya, masih bisakah kembali? Sangat tergantung kepada usaha kita. Sangat tergantung kepada doa-doa kita. Ya. Usaha kita apa sekarang? Kita tahu persis. Yang menjadi sekat, tembok pembatas antara kita dan mantan ini orang tuanya. Orang tuanya oke, mantan langsung oke. Ya. Jadi ngejar-ngejar mantan sia-sia juga selama orang tuanya masih nolak kita. Di situ kan kita banyak melakukan kesalahan strategi. Jelas orang tuanya yang tidak mau, kok mantannya masih cinta, yang kita kejar-kejar mantannya. Mantannya mau, orang tuanya tidak mau, tetap tidak akan balik. Ya, karena itu sekarang yang harus ditundukkan orang tuanya. Kita tahu kan apa yang jadi sebab orang tuanya menolak kita. Itu sekarang PR kita. Ya, orang tuanya tidak mau mantan dengan kita karena kita anak orang miskin misal. Maka bagaimana kita mengubah nasib kita? Ya, agar dari keterbatasan itu kita menjadi orang yang berada, dihormati, dihargai, dan diinginkan. Dan itu butuh kerja keras. Tidak bisa juga tuh kita sehari 2 hari langsung sukses. Tapi kan orang tidak bisa bersabar menjalani lelahnya proses.
Kita selalu melihat orang sukses, kaya raya, enak banget. Padahal dia sudah belasan tahun, bahkan puluhan tahun tuh menekuni pekerjaannya sehingga bisa seperti sekarang. Ya, kalau kita mau sukses, mau kaya, kuncinya kerja keras. Itu saja. Tapi kalau belum kita sudah tanya mau kerja apa, ya sudah, lupakan mantan. Karena kalau kita ngeluh terus, ya orang tuanya akan nolak kita terus. Mau kerja apa? Coba dilihat tuh. Kita buka mata kita lebar-lebar. Kita lihat orang-orang sebaya kita. Mereka juga bukan anak orang kaya. Dari keluarga yang kekurangan banyak juga. Tapi kok bisa ya mereka seperti itu? Kita pelajari. Kita jadi follower mereka. Kita ikuti. Ya, insya Allah semua orang yang mau kerja keras akan mendapatkan hasil dari usahanya. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Sekarang apa nih yang jadi keinginan kita? Kita mau menaklukkan hati calon mertua. Mereka pengennya dapat calon mantu yang kaya raya. Maka kita berusaha, kita akan mendapatkan hasil usaha kita. Kita kaya, mereka tunduk kepada kita. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.